Hai hai hai, bertemu lagi bersama kami di Resonansi Ramadan. Kali ini kita lagi ada di salah satu kota yang dijuluki dengan sebutan kota 5 dimensi nih pemirsa. Kira-kira kita ada di kota apa ya? Yap, kita lagi di kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu dijuluki kota 5 dimensi karena memiliki landscape alam yang lengkap, yaitu lautan, sungai, pegunungan, teluk, dan lembah. Kelima dimensi tersebut dapat dilihat dari pantai Teluk Palu. Menarik kan pemirsa? Di pantai Teluk Palu sendiri ada satu masjid yang sering dikunjungi warga, baik untuk beribadah ataupun sekedar melihat-lihat keunikan bangunannya. Masjid ini bernama Masjid Nurul Yakin yang dibangun di pesisir pantai Teluk Palu. Berbentuk seperti Ka'bah dengan ukiran-ukiran kaligrafi menambah keunikan Masjid Nurul Yakin. Berlokasi di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, masjid ini selalu menjadi tujuan kunjungan. Letaknya yang berada di jalur Trans Sulawesi menjadikan masjid ini strategis untuk dikunjungi sebagai tempat transit. Suasana nyaman dan sejuk yang bisa dirasakan ketika berada di masjid ini membuat para jamaah semakin khusyuk dalam beribadah. Lokasi masjid ini pada tahun 2018 ikut terdampak tsunami dan kini sudah ditata kembali. Pasca diterjang tsunami sejak tahun 2018 silam, ada salah satu masjid yang terkenal di kota Palu, yakni Masjid Arkam Babur Rahman atau yang sering disebut dengan Masjid Terapung. Meski diterjang tsunami, masjid tersebut masih berdiri kokoh, walaupun kini sudah tidak dimanfaatkan lagi sebagai rumah ibadah. Sejak rusaknya bangunan Masjid Apung akibat dihantam gempa dan tsunami pada 28 September 2018, pemerintah Kota Palu merencanakan Masjid Apung ini dijadikan salah satu tempat pariwisata di Kota Palu. Karena Masjid Apung ini menjadi salah satu saksi bisu bencana alam yang memporak-porandakan Kota Palu. Berlokasi di Kampung Lere, Teluk Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, masjid ini sering jadi tempat ngabuburit masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kalau ngomongin ngabuburit, pemirsa Resonansi pasti nggak pernah ketinggalan kan ngabuburit sambil berburu takjil? Di Kota Palu sendiri ada pasar yang khusus menyediakan menu berbuka puasa loh pemirsa. Pasar Ramadan Kota Palu. Pasar yang dibuka saat Ramadan setiap sore itu diikuti lebih dari 120 pelapak dari pedagang kaki lima, UMKM, sampai pelaku bisnis yang menyediakan aneka takjil dan kuliner untuk berbuka puasa loh pemirsa. Pasar Ramadan ini hadir selama 27 hari dalam bulan suci Ramadan. Tujuannya, digelar Pasar Ramadan ini setiap tahunnya yaitu untuk memenuhi seluruh harapan pelaku UMKM sekaligus memudahkan warga untuk berbelanja makanan berbuka puasa. Pasar Ramadan ini terletak di lapangan Dispora, Jalan Balai Kota Utara, Kota Palu ya pemirsa. Nah, selain ngabuburit sambil berburu takjil, kira-kira kegiatan apa lagi ya yang bisa kita lakukan sambil nunggu azan maghrib? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Resonansi Ramadan edisi Kota Palu. Kota Palu memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Tak heran suasana bulan Ramadan terasa kental di setiap penjuru kota. Dengan lafal-lafal doa serta suasana khas bulan suci mewarnai setiap sudutnya. Ayo, masih pada puasa nggak nih? Bulan puasa identik dengan kata ngabuburit kan ya? Setiap orang mempunyai cara dalam menghabiskan waktu saat menunaikan ibadah puasa. Umat Muslim berlomba-lomba melakukan kegiatan positif saat menjelang waktu berbuka atau yang sering dikenal dengan istilah ngabuburit. Dalam ajaran Islam memang tidak ada aturan baku bagaimana cara menghabiskan waktu jelang berbuka.
Selama kegiatan yang dilakukan tidak membatalkan puasa atau mengurangi pahala dalam ibadah puasa, maka boleh dilakukan. Nah, setelah ngabuburit, tibalah waktunya azan maghrib. Kita disegerakan untuk berbuka puasa, lalu kemudian dilanjutkan dengan menunaikan ibadah sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, tim resonansi berkesempatan mengikuti salah satu kegiatan safari Ramadan yang diikuti oleh Bapak Anwar Hafid, salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Beliau berkunjung ke beberapa masjid di Kota Palu dan sekitarnya untuk berbuka puasa bersama, menjadi imam sholat, dan juga memberi ceramah tarawih. Safari Ramadan sendiri merupakan sarana untuk membangun kedekatan dan memelihara silaturahmi antara pemimpin, masyarakat, dan ulama, serta sebagai sarana menyerap aspirasi seputar pelaksanaan pembangunan di setiap wilayah yang ada di Sulawesi Tengah ini. Safari Ramadan merupakan kegiatan positif yang dilakukan umat muslim dalam mendapatkan pahala. Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, umat muslim dapat saling bersilaturahmi, terutama di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Safari Ramadan ini diusung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tema yaitu melalui ibadah puasa di bulan Ramadan, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan insaniyah menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan simak bersama kultum yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Anwar Hafid dengan tema Sarana Memperkuat Ukhuwah dan Membersihkan Diri di Bulan Suci. Tetap di Resonansi Ramadan TVR Parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Para pemirsa Resonansi Ramadan TV dan Radio Parlemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sangat mulia ini, di bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu besar dengan dipertemukannya lagi kita dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan penghulu dari segala bulan. Mari kita syukuri nikmat yang begitu besar. Demikian juga mari kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah salah satu bulan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Tujuannya adalah membentuk orang-orang beriman itu menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Orang-orang yang bertakwa adalah menjadi impian bagi semua orang. Setidaknya di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu memiliki begitu derajat yang tinggi. Demikian juga di mata manusia. Tentu orang-orang yang memiliki predikat takwa akan selalu menjalin hubungan yang baik, menjalin silaturahmi yang baik dengan sesamanya. Vertikal, horizontal, yang menjadi dua sisi hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesama manusia, termasuk dengan alam, adalah merupakan tarbiyah Ramadan. Selama di bulan Ramadan ini kita dididik untuk selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan intensitas yang tinggi, dengan ibadah yang semakin banyak, di mana Allah menjanjikan begitu banyak pahala dari setiap kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Demikian juga di bulan Ramadan ini terbuka lebar peluang kita untuk memberikan perhatian yang besar kepada sesama manusia.
Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang membantu mereka yang berpuasa, memberi buka bagi orang yang berpuasa, diberi ganjaran pahala sama dengan orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Ini artinya apa? Dudukan Ramadan adalah untuk semakin mendekatkan kita hubungan kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam konteks hablum minan nas, hubungan sesama manusia, maka yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki silaturahmi kita dengan sesama manusia. Tidak ada persatuan tanpa kekompakan. Tidak ada kekompakan kalau tidak ada silaturahmi. Dan silaturahmi adalah sumber segala-gala dari memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Para pemirsa Resonansi Ramadan, TV dan radio Parlemen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan sebulan ini, mari kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri kita, untuk mencoba melakukan restorasi dari segala kehidupan kita, sehingga kita akan kembali sebagaimana Rasulullah sampaikan, mereka yang berpuasa dengan iman dan ihsan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka akan terlahir sebagai manusia yang tidak memiliki dosa sama sekali. Artinya bahwa mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini, memperbaiki kinerja kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan sesama manusia. Karena itulah cita-cita mereka yang mendapatkan predikat takwa di dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan banyak fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah problem solving dari seluruh apa yang menjadi persoalan manusia di dunia ini. Oleh karena itu mari kita gunakan momentum Ramadan ini untuk melatih diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Hanya dengan hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia, insya Allah kita akan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang memperoleh predikat takwa yang Allah janjikan kepada mereka. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka akan diberi jalan keluar dari setiap problem yang dihadapi dan mereka akan diberi rezeki dari yang tidak pernah dia sangka-sangka. Para pemirsa Resonansi Ramadan TV dan radio Parlemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tausiah singkat dari Bapak Anwar Hafid, serta menikmati suasana Ramadan di Kota Palu, semoga di tahun ini kita bisa terus menjaga silaturahmi dan juga bisa menunaikan ibadah puasa dengan penuh keberkahan. Sampai jumpa di episode Resonansi selanjutnya.